Pemirsa Trijaya, ada pakar politik sekaligus juga peneliti ahli utama, ada Profesor Siti Zuhro yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Selamat pagi, Prof. Halo, selamat pagi Trijaya FM, Mas Akmal ya. Iya, betul sekali, sama ada Anang, ada Kak Ita di sini juga. Apa kabar, Prof? Oh, Mas Anang, iya. Prof, Siti Zuhro ini biasanya dipanggilnya Mbak Wiwi. Oh, Mbak Wiwi. Wiwi saja. Ya, lebih akrab, lebih muda, Matur lebih energik. Mantap. Oke, kita panggil Mbak Wiwi ya, kalau gitu. Iya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Mbak. Ini bukan Mbak Ika kan? Mbak siapa? Ita. Mbak Ita. Iya. Mbak Ita, iya, Mbak Ita, sorry. Baik. Mbak Ita. Ya. Baik, Mbak Wiwi, ini kalau dihitung-hitung kita sudah 81 tahun merdeka. Kalau dilihat-lihat ini, kalau menurut Mbak Wiwi sendiri, politik kita ini sejauh ini sudah seperti apa sih, Mbak, dalam pandangannya Mbak Wiwi sendiri? Iya ya, secara usia ini bukan muda lagi ya. Sudah melampaui matang gitu ya. 81 tahun menuju 100 tahun, tahun 2045 kita seperti apa sekarang ini dan akan seperti apa yang akan datang. Kalau secara ideal memang kayaknya kita mengalami satu pasang surut atau dinamika dalam berdemokrasi dan berpolitik gitu ya. Yang ini tentunya memberikan dampak-dampak yang sangat signifikan ya terhadap kehidupan kita bernegara dan berbangsa, karena ternyata kalau kita berbicara tentang politik itu ternyata untuk Indonesia sangat menentukan ini, Mbak Ita dan Mas Anang. Karena apa? Karena hampir tidak ada apapun gitu ya, satu kebijakan yang tidak dikaitkan dengan politik. Karena kebijakan publik itu sendiri adalah sebetulnya keputusan politik kan gitu ya. Jadi keputusan politik artinya keberpihakan dari pembuat kebijakan itu terhadap tentu gitu ya, isu tertentu. Keberpihakannya terhadap tentu dalam konteks ini adalah masyarakat luas lah. Kalau ditanyakan pada saya tentang seperti apa gitu ya, gambaran besar maupun menengah dan kecilnya tentang 81 tahun kita merdeka, apakah sungguh-sungguh kita merdeka? Kalau ukurannya kemerdekaan itu adalah ruang yang sangat lega untuk kita bernafas gitu kan. Kita bernafas, kita tidak dikungkung lagi oleh satu penjajahan gitu ya, baik secara fisik maupun mental kan gitu ya. Jadi penjajahan itu tidak hanya secara fisik ya dampaknya kepada kita, tapi mental kita lah. Ini yang belakangan ini cenderung memang kurang menggembirakan gitu ya, karena banyak keluhan, banyak penyampaian gitu ya yang tentu dikemukakan oleh publik akademis gitu maupun publik luas gitu terkait dengan kita ini mau kemana dalam konteks demokrasi kita, politik kita ini politik apa kan gitu. Karena tentu ini akan berkaitan atau berdampak khususnya terhadap kualitas pemerintahan kita ya. Jadi ini yang menyebabkan mungkin kita belum cukup gembira merayakan 81 tahun Indonesia merdeka, karena kemerdekaan yang kita betul-betul harapkan khususnya dalam konteks bagaimana masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi gitu ya mendapatkan satu kelayakan gitu perlakuan dalam pelayanan utama publik ya, khususnya pendidikan, kesehatan itu sangat mendasar. Jadi pelayanan publik mendasar itu yang harus di-provide, harus dicukupi, dilengkapi oleh pemerintah itu adalah pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Memastikan bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan. Tentu kita mengapresiasi ya program-program Pak Prabowo yang sangat katakan pro gitu ya pada pendidikan kita, sehingga
muncul sekolah-sekolah itu yang diciptakan baik di tingkat sekolah rakyat gitu kan, bunyinya seperti itu, maupun yang terakhir ini ada Universitas Republik Indonesia ya kalau nggak salah, URI gitu kan, dan sebagainya itu, tapi mungkin kemanfaatannya belum tampak. Jadi hasilnya konkretnya itu belum tampak karena relatif sangat baru. Nah, itu pendidikan itu butuh waktu untuk mengukurnya, mengukur keberhasilannya tadi itu. Dan ekonomi yang paling gamblang ya menurut saya, ekonomi ini konkret langsung dirasakan oleh rakyat luas, oleh masyarakat luas gitu, khususnya terkait dengan juga pelayanan dasar, tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tapi apakah mereka itu mampu menjamin dirinya, masyarakat tadi itu atau keluarga-keluarga tadi itu, bahwa kehidupannya itu tidak kekurangan. Jangankan apa yang nanti pagi dimakan pagi ini katakan, siang nanti itu belum jelas apa yang harus dimakan. Nah, itu apakah negara hadir, pemerintah hadir. Nah, ini yang memang dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim di Indonesia sampai periode saat ini yang masih dihadapi adalah jumlah penduduk miskin yang belum bisa dieliminasi, itu kan sebetulnya, dan penduduk yang pengangguran ya. Jadi pengangguran akhirnya menghasilkan kemiskinan kan seperti itu. Nah, ini yang belum bisa diberikan solusi yang segera atau konkret gitu. Terbukti dari jumlah stunting yang masih signifikan. Memang kita mendengarkan ada MBG. MBG ini untuk memutus mata rantai gitu kan, masyarakat yang makannya tidak bergizi dan sebagainya, tapi kan lalu muncul gitu kontroversi pelaksanaan yang distortif, yang menyimpang dan sebagainya, ujung-ujungnya terjadi suap, korupsi besar-besaran di internal MBG gitu. Yang ini semua adalah gambaran tidak elok gitu ya, tidak elok. Orang mau ngasih makan gizi yang gratis gitu pada masyarakat, tapi muncul keracunan. Yang dahsyat lagi muncul pula gitu kan korupsi gitu. Korupsi oleh ketuanya langsung dan jajaran pimpinan gitu. Nah, ini sehingga terjadi reshuffle. Jadi apa yang salah dengan tekad pemerintah baru yang sudah mengumandangkan dengan sangat gitu ya, nyaring gitu ya gemanya itu tentang kesejahteraan rakyat ini melalui berbagai program gitu yang disebut dengan Astacita, 8 program prioritas atau unggulan yang disasar dalam hal ini seperti Astacita ke-6, program yang disebut sebagai membangun dari desa dan dari bawah kan gitu. Wah, ini luar biasa ini Astacita ke-6. Untuk katakan mensejahterakan rakyat, memutus mata rantai penduduk miskin tadi itu dan stunting. Ya, ini tentunya yang kalau sejak Oktober 2024 dilantik ya, sekarang akan menuju Oktober 2026, berarti 2 tahun gitu. Kira-kira seberapa relief yang sudah diberikan terhadap 8 program Astacita itu. Nah, kalau ditanyakan tadi itu sebetulnya oleh Mbak Ita tentang seperti apa dinamika atau progres dari politik kita, demokrasi kita, itu adanya di Astacita ke-7 tentang reformasi politik, reformasi hukum di situ kan ada ya, reformasi birokrasi gitu ya. Jadi bagaimana melakukan itu pemerintah dicanangkan sendiri oleh Pak Prabowo sebetulnya di Astacita ke-7 gitu. Nah, ini yang kelihatannya memang di tataran 2 tahun, katakan kalau Oktober 2026 ini kita nilai gitu ya, memang belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu masalahnya. Diimplementasi, reformasinya masih sangat berat gitu. Sudah tahu bahwa kita segera setelah pemilu 2024 itu harus melakukan revisi gitu ya, perbaikan terhadap
berbagai undang-undang yang disebut undang-undang paket politik, tidak hanya pemilu saja. Jadi undang-undang paket politik juga harus direvisi. Lah itu gregetnya sampai Juli, Agustus awal ini 2026 juga belum ada gitu di DPR sana. Lah kayaknya menunggu terus gitu. Seperti apa endorsement dari para ketua umum partai untuk menyegerakan gitu ya undang-undang paket politik ini supaya segera dibahas. Itu satu contoh. Bagaimana kita menilai salah satu asta-cita yang ditanyakan oleh Mbak Ita, oleh Mas Anang tadi itu tentang progres ya, kemajuan dari politik kita, demokrasi kita. Lah ini belum tersentuh secara signifikan ternyata kan gitu. Belum tersentuh secara signifikan kata Mbak Wiwi. Iya, Mbak Wiwi ini misalnya untuk pemberantasan kita akan bedah sedikit lebih detail di gini Mbak Wiwi. Karena misalnya nih untuk pemberantasan korupsi seperti asta-cita Pak Prabowo yang memperkuat reformasi politik kemudian hingga pemberantasan korupsi ini. Nah, sementara di kita ini aparat penegak hukum yang juga tersangkut korupsi. Ini bentuk keberhasilan atau justru kemunduran nih Mbak Wiwi? Parah ini, kemunduran yang sangat amat parah. Karena kita sangat berharap institusi penegak hukum itu mampu melalui aparat-aparatnya itu menyapu bersih gitu loh. Bencana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor KKP itu loh. Jangan cuma ngurusin OTT kecil-kecilan gitu kan, kecil apapun tuh korupsi kan gitu. Tapi kita lepas gitu yang triliunan tadi itulah. Ini gimana? Lalu kita disuguhi silang sengkarut antar lembaga penegak hukum. Ini yang amat sangat tidak elok. Itu yang kalau dengan bahasa anak muda ini yang bikin mereka jeglek itu istilahnya, gubrak gitu kan istilahnya begitu. Jadi kecewa sampai ke akar-akarnya istilahnya. Ini bagaimana gitu ya? Dipertontonkan welo-welo sementara Bapak Presidennya menggaungkan sekencang-kencangnya akan diberantas, dikejar sampai ke Antartika, tidak pandang bulu dan sebagainya. Masya Allah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dipertontonkan gitu ya. Bagaimana lembaga-lembaga yang penegak hukum, institusi penegak hukum melalui aparat-aparat pentingnya tadi itu silih berganti gitu ya. Menunjukkan perilaku yang distortif dan melanggar hukum tadi itu. Ini yang memang betul catatan hitam untuk Indonesia. Jadi noktah bagi perjalanan berbangsa bernegara kita ketika kita ternyata menyampaikan bahwa Indonesia negara hukum, tapi hukum tidak dimuliakan sama sekali, gitu kan? Hukum tidak dimuliakan sama sekali, hukum dinafikan dan lalu yang dikedepankan digantikan dengan supremasi politik. Ya, jadi begitu mulianya politik ini, kekuasaan ini negara kekuasaan seolah-olah gitu. Jadi tidak boleh menurut saya menjungkir balikkan gitu ya apa yang sudah dilahirkan, dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita gitu ya. Kita sebagai penerus melalui para pengurus-pengurus negara ini dari periode ke periode mestinya ya amanah mereka ini gitu. Lah ini yang kesenjangan yang luar biasa dari tekad bulatnya para pendiri bangsa lalu diturunkan atau nurun ke para pengurus negara sejak katakan kita merdeka sampai saat ini gitu, menunjukkan satu katakan gitu ya dinamika yang cenderung tidak positif gitu. Dan tentu ini tidak perspektif untuk kita akan menjunjung setinggi-tingginya bahwa satu abad kita Indonesia akan mampu menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera, adil, makmur dan sejahtera. Kalau bahasa sananya itu baldatun toibatun warokbun gofur kan gitu. Jadi betul-betul negara yang gemah ripalo Cinawi, yang masyarakatnya sejahtera dan sebagainya yang tidak ada tungkungan sama sekali terhadap warga negara.
malah warga negara diprotek sedemikian rupa, dimuliakan sedemikian rupa, bukan disubordinasi dan dijadikan objek terus-menerus. Mbak Wiwi, kalau pemilu datang saya itu potong nih Mbak Wiwi. Iya. Mbak, ini kan kita sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Secara politik dan demokrasi, apa yang kemudian diharapkan untuk perbaikan ke depannya nih dari Mbak Wiwi sendiri? Iya, kalau menurut saya memang perbaikan konkret ya. Memang kalau kita berbicara sekarang ya, memang kaitannya dengan pemerintahan saat ini. Lah kalau pemerintahan saat ini karena kita sayang, kita cinta pada negara bangsa kita, tentu saya sebagai pegawai negeri ya cinta gitu ya pada pemerintahan ini. Oleh karena itu kita harus memberikan masukan. Masukan tadi itu supaya pemerintah juga mampu mengoreksi gitu, Mas Anang, mampu mengoreksi katakan gitu ya kebijakan yang dilakukan atau akan dilakukan ini supaya well on the right track. Bagaimana agar nyambung dengan kebutuhan masyarakat sejatinya gitu. Apa kebutuhan masyarakat sejatinya? Apakah memang betul MBG gitu kan? Apa MBG yang dimodifikasi kan gitu? Karena kita masih punya daerah tertinggal. Lah kalau kebutuhan daerah tertinggal, pastinya kebutuhannya air bersih kan gitu. Dia kepengen minum air bersih kok susah banget. Sandang pangan kok susah banget kan gitu. Lah bagaimana kalau itu yang dikabulkan dulu lah oleh Pak Prabowo. Dan itu yang akan menjadi contoh daerah 3T itu. Daerah-daerah 3T itu. Yang terdepan, terluar, termiskin kan gitu. Itu dulu. Lah supaya apa? Supaya terasakan, mengentaskan. Tidak perlu MBG di Jakarta, Mas Nanang, Mbak Ita. Tidak perlu, betul. Arahkan saja ke daerah 3T. Sudah disampaikan kepada rakyat bahwa pemerintah berkeputusan, berketepatan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan adalah daerah-daerah basis seperti daerah-daerah di 3T itu, di daerah perbatasan, terluar, terdepan, termiskin, dan juga sangat luar biasa jumlah stuntingnya, gitu kan? Mulai kan sudah ada di Kementerian Daerah Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal itu, data-data konkretnya. Bagaimana daerah-daerah yang tertinggal itu sajalah dikedepankan ke sana. Jadi kalau mungkin sekolah URI atau rakyat itu mungkin belum sangat mendesak menurut saya. Tapi daerah-daerah yang mau minum aja susahnya setengah mati. Kebetulan kami 3 tahun 4 tahun ini penelitian di daerah perbatasan, Mbak Ita. Jadi tahu benar, dan ketemu tidak hanya di provinsi, turun sampai kabupaten, turun kecamatan, turun sampai ke desa. Pak Camat saya mintakan untuk ngumpulin desa-desa itu, kepala-kepala desa. Apa sebetulnya permasalahannya? Gitu. Kalau saya nyebrang lagi, satu tidak ada dananya, dua memang beresiko, apalagi daerah yang kayak di Sulawesi Tenggara itu ya, daerah perbatasan sana. Nah itu menurut saya itulah negara hadir di daerah 3T tadi. Hadir dalam arti yang sesungguhnya. Karena daerah-daerah perbatasan itu ketergantungannya kepada pemerintah pusat itu luar biasa, Mbak Ita, Mas Nana. Luar biasa. Tidak seperti daerah-daerah non perbatasan. Karena apa? Mereka tidak menjalankan otonomi daerah. Urusan-urusan itu banyak diurus oleh kementerian lembaga terkait dan di bawah koordinasi BNPB gitu loh. Itu kan badan untuk daerah-daerah ini kan gitu. Nah ini berarti kan daerah sangat tergantung dan memang menurut nomenklaturnya seperti itu, tusinya seperti itu, sehingga memang pemerintah nasional harus hadir untuk daerah-daerah perbatasan gitu. Apalagi dananya juga mereka cekak sekali gitu. Itu air bersih itu kan wajib ya. Jadi harus memang diberikan, apalagi mereka kan laut gitu ya, langsung ke laut lepas dan sebagainya itu. Jadi menurut saya itu mungkin. Jadi kalau sudah pilot projectnya di daerah-daerah 3T, lalu testimoni disampaikan oleh masyarakat lokal, ya itulah keberhasilan pemerintah kalau menurut saya.
keberhasilan kita. Nggak usah pakai MBG dibanyak-banyakin lah menurut saya. Tapi yang tepat sasaran begitu ya Mbak kan? ya. Baik. Nah, ini jurnalis saja ketawa. Iya. Semoga didengar ini Mbak Iya. Wiwi apa yang jadi obrolan kita, harapannya masyarakat Iya, termasuk daerah tertinggal ini, dan kita benar-benar merdeka secara hakiki nih Mbak Wiwi. Iya, media ini kan corongnya literasi, Mas. Iya. Corongnya edukasi gitu. Jadi wajib didengar memang gitu. Baik. Untuk apa ya? Untuk ikut mencerahkan gitu masyarakat luas kita. Betul Iya, sekali. iya, Itu terima harapan kita kasih. semua ya, Baik. Mbak Wiwi ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya pagi hari ini Mbak Wiwi. Iya, Semoga terima sehat kasih selalu. Laika, Mas Ana, Iya, luar Mas biasa. Dian, Sehat Sami-sami. selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia Mbak Wiwi alias Profesor Siti Zuhro. Beliau adalah pakar juga BRIN. dan peneliti juga di BRIN ya, Cak Anang ya.